Jadi di dalam unit drying ini ya, jadi biasanya umumnya sih panasnya itu bisa menggunakan, gitu ya, bisa menggunakan eh, macam sebenarnya listrik bisa, ya, eh, pengering dalam bentuk steam bisa, ya, ataupun dengan energi panas lainnya, ya. Sini ada beberapa jenis unit pengering ya yang biasa digunakan dalam industri kimia. Yang pertama rotary dryer ya. Rotary dryer ini ya. Nah, di sini kalau rotary berarti dia berputar sistemnya ya. Dengan sistem berputar, jadi nanti di sini misalnya ada sludge yang mau dikeringkan, lumpur yang mau dikeringkan, di sini ada udara panas ya. Udara panas. Ya, jadi pengeringannya itu umumnya memang yang menggunakan udara panas bukan steam. Misalnya ya. Kalau steam dia nanti basah lagi ya. Jadi dengan menggunakan udara panas, ya. Kemudian, sorry, ya, kemudian nanti si di dalam pengering ini ada rotarinya ya, ada kok ininya bagian yang berputar, ya. Nanti komponen yang akan dikeringkan berputar di peralatan ini ya dengan udara yang dimasukkan nanti udara setelah dia mengering ini biasanya dia akan keluar ke atas ya exhaust gas ini ya biasanya dia akan mengandung uap air kemudian ini produk yang sudah keringnya nanti keluar wah gitu ya. Ini contoh rotary dryer, kemudian ada tray dryer ya. Kalau tray dryer ini alat pengeringan berbentuk rak ya. Kemudian ada freeze dryer, ini pengeringan beku ya namanya dia menggunakan kayak freezer lah yang menggunakan pendingin ya. Kemudian spray dryer dengan penyemprotan ya pengering semprot. Jadi seperti nanti di spray ya, di spray itu ya. Dia ada udara panas juga, kemudian di spray, kemudian dia akan umumnya dia biasanya produknya dalam bentuk powder ya, bubuk. Nah ini di lab ada ini ya, spray dryer ini ya. Nanti yang besar itu ya punya Pak J ya. Nah itu kalau di sistem pengering itu jadi tidak ada reaksi kimia terjadi ya. Jadi yang ada itu adalah penguapan air. Ya. Nah contoh soalnya untuk pengeringan bisa kalian lihat di sini ya. Kalian baca dulu ya. Jadi ada kayu basah mengandung 10% berat air. Ya. Jadi kayu basah itu dia mengandung 10% berat air akan dikeringkan hingga menjadi 5% berat air. Jadi dia ingin dikeringkan yang tadinya 10% berat airnya pengennya jadinya 5% berat air. Berarti ada 5% air yang harus diuapkan. Ya. Udara pengering mengandung berat 0,5% berat air. Ya. Jadi udara pengeringnya awalnya ya udara pengering masuk itu mengandung 0,5 berat air dan keluar dari unit pengering kandungannya menjadi 2% berat air karena kan dia sudah membawa air yang dari kayu tadi ya jadi dia kayu ini dikeringkan ya jadi airnya ikut menguap bersama dengan udara jadi udara otomatis kandungan airnya meningkat menjadi 2% berat air. Hitunglah kebutuhan udara pengering untuk setiap umpan 1 ton per jam kayu basah. Jadi untuk umpannya 1 ton per jam kayu basah itu butuh udara pengering berapa banyak sih? Gitu. Ya, jadi dari soal ini kalian buat flowchart-nya. Nah ini contoh flowchart-nya. Jadi kalian lihat dulu, kalian baca dulu, kalian cerna dulu. Kemudian oh kayak gini cara buat flowchart-nya. Ya, coba kalian baca dulu.
Oke, di dalam pembuatan flowchart ini ada yang bingung nggak? Jadi kan diketahuinya kayu basah. Kayu basah ini mengandung 10% berat air. Jadi ini akan dikeringkan hingga menjadi 5% berat air. Jadi di sini dianggap kayu basah masuk. Ini kurang tanda tanah ya, Ibu. Kayu basahnya masuk sini, ya. Dia kayu basah ini dia mengandung 10% berat air. 10% air berarti 90%-nya kayu kering kan? Nah, oke. Kemudian berat udara pengering ini masuk yang masuk ke dalam pengering ini untuk mengeringkan si kayu basah tadi, dia mengandung 0,5% berat air. 0,5% berat air. Ya, berarti 99,5%-nya adalah udara kering. Ini udaranya ya. Ini udara masuk, disimbolkan dengan X, karena kita nggak tahu berapa jumlahnya. Kemudian, udara keluar ini, ya kalau keluar, dan pengering itu kan dia jadi exhaust gas kan, dia ke atas. Ya, dia mengandung 2% berat air. Dia mengandung 22% berat air, berarti udah keringnya 98%. Tapi kita juga nggak tahu berapa sih jumlah udara yang keluar, ya. Oke, berarti kalian simbolkan sebagai Y. Kemudian, hitunglah kebutuhan udara pengering untuk setiap umpan 1 ton per jam kayu basah. Berarti umpannya kayu basah tadi yang dimasukkan itu adalah 1 1000 kg per jam. Jadi kita nggak perlu pakai basis lagi karena sini sudah dikasih tahu ya. Oh, berarti yang mau kita keringkan itu adalah kayu basah, ya. Kita kayaknya ketinggalan banyak nih. 1 ton per jam. Ketinggalan dari awal. Gitu ya. Oke. Sampai di sini paham? Dari flowchart ini udah paham belum? Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham kan? Oke. Nah, kemudian langkahnya kita buat neraca totalnya dulu, sama neraca totalnya. Berarti neraca totalnya masuk sama dengan keluar, kan? Berarti yang masuk apa aja? X, F, ya. X plus F itu sama dengan Y plus Z. Ya. Kemudian X-nya kita belum tahu. F-nya sudah tahu. F-nya berapa? F-nya adalah 1000 kg. Y-nya juga belum tahu, Z-nya belum tahu. Ini neraca masa totalnya. Sampai sini paham? Paham nggak sampai sini? Oke. Kemudian kalian bisa ambil neraca komponen udara kering atau kalian bisa ambil juga komponen air gitu loh. Bisa mengambil komponen air atau mengambil komponen udara kering. Gitu kan? Nah, sekarang kalian bisa misalnya kalian ingin membuat neraca komponen udara kering, ya.
Bisa juga neraca komponen air gitu kan. Ada beberapa komponennya bisa kalian buat sih. Sekarang kita buat neraca komponen udara kering, gimana caranya? Berarti yang masuk kan 99,5%, berarti 0,995 dikali dengan udaranya. Ya, ditambah di sini kan nggak ada nih. Di F-nya nggak ada, berarti 0 sama dengan keluarnya udara keringnya berapa? 0,98 dikali dengan Y. Di bawah juga nggak ada kan komponen udara, berarti plus 0. X-nya udah dapat tuh, ya. Persamaan X fungsi dari Y. X sama dengan 0,98 Y per 0,995. Ini persamaan bisa kita pakai nantinya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apalagi sih kalau dengan dua persamaan ini kan kita nggak bisa nyelesainnya karena variabelnya ada berapa yang belum diketahui, ada 3. Sedangkan tersedia cuma 2 persamaan kan nggak bisa. Makanya kita masuk ke neraca komponen kayu kering. Ya, karena nggak bisa diselesaikan X, Y, Z-nya. Ya, kalau dengan hanya persamaan ini saja. Sekarang kita cari lagi neraca komponen kayu kering. Neraca komponen kayu kering berarti yang inputnya di sini nggak ada kayu kering. Di sini ada 90% dari 1000. Berarti 0 plus 0,9 dikali dengan F ini. Ya, atau 1000 sama dengan di atas nggak ada, di outputnya yang di sini nggak ada, di bawahnya ada 95%, ya, atau 0,9 kali dengan Z. Berarti Z-nya, ya, karena F-nya sudah diketahui 1000, maka Z-nya bisa kita dapatkan. Z-nya berapa? Z-nya di sini dapat sebanyak 9, ya, nilai Z sebanyak 947,368 kg per jam. Z-nya dapat, ini sudah dapat ini pasti. Ya, ini juga udah dapat, tinggal kaliin aja kan. Oke. Nah, sekarang pada persamaan 1 2, kita lihat Z ini udah dapat. Kalau Z sudah dapat, kita bisa masukkan ke sini. Sudah dapat, bisa masukkan ke sini. X-nya dalam bentuk sini, Y. Ya, bisa masukin sini berarti Y-nya didapat gitu kan. Nah, sekarang kita lihat pada persamaan 1 dan 2, ya. X plus 1000 itu sama dengan Y plus Z. Berarti X-nya kita tinggal masukkan 0,98 Y per 0,995. Ditambah 1000 sama dengan Y plus Z-nya udah dapat kan? Nih. Berarti Y-nya itu sama dengan berapa? Y-nya didapat 3491,229 kg per jam. Y didapat, berarti Z X-nya akan dapat. X-nya kan ini, X-nya 0,98 Y per 0,995. Nah, kalau masukkan aja persamaan Y-nya kan udah dapat. X-nya dapat. Maka sudah lengkap semua. X, Y, Z itu didapat semua. Oke, habis ini ada yang mau dipertanyakan? Ini komponen yang nilai komponen yang tidak diketahui, berarti X diketahui sudah, Y sudah diketahui, Z sudah diketahui. Kalau ini sudah diketahui berarti semuanya sudah diketahui gitu kan. Berarti berapa kebutuhan udara kering untuk setiap 1 ton per jam kayu basah? Ya, untuk mengeringkan 1 ton per jam kayu basah kita butuh udara kering dengan spek yang sudah ditentukan di soal ini. Kita butuh udara kering berapa banyak? Udara pengering berapa banyak? Sebesar X ini. X-nya 3438,5979 kg per jam, ya. Jadi 3438,59 atau 60 ya, 60 kg per jam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Udah paham ya? Sudah, Bu. Ya. Nanti kita lanjut ke contoh soal kedua.
Kalian baca lagi contoh soalnya, kalian pahami langkah-langkahnya. Kita break sholat dulu ya kali ya. 10 menit ya. Oke. Dari sekarang ya kita break 10 menitan ya. Kita sholat ya 10 sampai 15 menit ya. Nanti kita lanjut lagi. Baik, Bu. Recording stopped.
Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, udah siap semua? Sudah, Bu. Oke, ini udah dibaca ya contoh soalnya. Ada suatu produk pertanian ya yang mengandung ya suatu produk pertanian yang memiliki kandungan air 10% berat dasar basah. Jadi dari 10 dia mengandung air ya 10%, 10% berat dari berat basahnya ya. Jadi ini ya, mengandung air 10% dari berat basahnya. Kemudian produk yang ini produk pertanian ini yang dia mengandung 10% berat basah ini akan dikeringkan dengan menggunakan udara kering. Ya, dikeringkan dengan menggunakan udara kering dengan kelembapan udaranya itu 0,02 kilogram air ya, kelembapannya itu kandungannya 0,02 kilogram air per kilogram udara kering. Jadi dalam 1 kilogram udara kering itu ada 0,0 kilogram air. 0,02 kilogram air. Ya, jadi kelembapannya seperti itu. Jadi airnya itu kandungannya 0,02 per kilogram sendiri per 1 kilogram dari udara kering keluar. Kemudian setelah dia dingin, udara ini keluar ya, sehingga kalau dia sudah mengering, dia akan membawa uap air tadi kan, sehingga kelembapannya menjadi 0,05 kilogram air per kilogram kering. Ya, bukan udara total ya, tapi per udara. Nah, sekarang jika diinginkan produk menggunakan air, ya, jadi kalau misalnya pertanyaan tadi diinginkan dia menggunakan air 0,0 kilogram, 0,02 kilogram air per kilogram air, maka tentukan banyaknya udara untuk setiap 1 kilogram bahan dasar. Jadi berapa banyaknya udara yang dibutuhkan untuk mengeringkan 1 kilogram bahan dasar. Ya, jadi ini kalian dulu cacanya, ini kan contoh cacanya. Jadi produk pertaniannya ini kan yang dikeringkan sebanyak 1 kilogram bahan dasar yang sudah setiap 1 kilogram bahan dasar. Jadi dia dimasukkan ke 1 kilogram bahan dasar. 1 kilogram bahan dasar ini kan dia mengandung 10% berapa airnya 10% air dan 90%-nya berarti kering ya, 10% air dan 90% kering. Kemudian kenapa dia ambil bahan kering di sini, ada 90% bahan kering ditulis di sini karena di sini kan ada ininya ya, produk ini mengandung air 0,0 kilogram air per kilogram bahan kering. Berarti memang kilogram bahan kering di dalam campuran ini 90%-nya, 10%-nya adalah air, ya. Nah, kemudian dikeringkanlah dengan menggunakan udara ya, dengan menggunakan udara kering dengan kelembapannya 0,02 kilogram air per kilogram udara kering. Jadi air itu kandungannya 0,02 kilogram air per kilogram udara kering. Ya, per kilogram udara kering, ini jumlah airnya. Kelembapannya per kilogram udara kering. Jadi ini nih dijabarin ya, sama-sama di flowchart ini dijabarin sebenarnya ya. Sebenarnya kalian juga bisa buat kelembapannya 0,02 kilogram air per kilogram udara kering. Kalau sini dibuat air itu 0,02 kilogram ya dalam udara kering yang 1 kilogram ya. Jadi kalau kita gunakan 1 kilogram udara kering, airnya 0,02 kilogram. Setelah mengeringkan, si
udara kering tadi dia meningkat kelembabannya menjadi 0,0 kg air per kilogram udara kering. Ya. Tapi kita nggak tahu berapa banyak udara yang digunakan. Nggak tahu kita berapa banyak udara untuk mengeringkan ini. Kemudian jika diinginkan produk dengan kandungan air produk itu diinginkan 0,02 kg air per kilogram bahan kering, diasumsi 1 kg bahan kering ya, dia mengandung 0,02 kg air ya. Tentukan banyaknya udara untuk setiap 1 kg air. Berapa sih udara yang dibutuhkan? Kan? Jadi caranya yang pertama kalian buat dulu flowchart-nya, kemudian buat neraca totalnya. Neraca totalnya berarti ya udara masuk X ditambah produk pertanian basah yang masuk sama dengan udara yang keluar ditambah dengan produk pertanian yang keluar Z. Ya, berarti tadi sudah diketahui bahwa bahan basah pertanian yang masuk itu adalah 1 kg. Jadi F-nya ini sudah ada nilainya, ya. 1 kg X plus F sama dengan Y plus Z. X plus 1 sama dengan Y plus Z. Oke, ini persamaan 1. Kemudian kita gunakan neraca komponen. Nah, komponen apa saja yang ada? Ada air, ada udara kering, ada bahan basah ataupun bahan kering gitu ya. Bahan keringnya ya, bahan basah, bahan keringnya ya. Berarti kita buat neraca komponennya. Sekarang udara kering. Udara kering berapa sih yang dibutuhkan ya? Karena udara kering ini adalah udara, jadi yang digunakan itu tidak seluruhnya udara kering ya. Jadi udara yang masuk gitu ya, yang masuk untuk pemanasan itu berapa banyak gitu ya. Jadi untuk neraca udara kering di sini kan ada ya, untuk udara kering kan dia asumsinya apa, 1 kilogram ya, 1 kilogram dia mengandung 0,02 kilogram. Jadi udara kering, kalau komponen udara kering adalah udara yang masuk, udara yang masuk berarti ini ya ada 1 per total seluruhnya, total udara seluruhnya 1 per ini air plus udara kering berarti 1 ditambah 0,02 ya, ini kan komponen udara ya. Jadi jumlah udara 1 per 1,02 dikali dengan udara totalnya, udara yang kita masukkan, udara pengering yang kita masukkan, kali X ditambah dengan yang kedua ini dia kan nggak ada udaranya ya, hanya bahan kering, bahan basah aja, berarti plus 0 sama dengan yang keluar ini kelembapannya menjadi bertambah menjadi 0,05 kg air per 1 kg udara kering. Berarti udara kering dalam 1 kg udara kering ya, jadi 1 kg udara kering dibagi dengan keseluruhan komposisi udara 1,05 dikali dengan total udaranya. Ya, berarti X-nya ini kalian dapatkan menjadi 0,9714 Y. Ini persamaan ya dari neraca udara kering. Sekarang bahan kering. Neraca bahan keringnya di sini ada 0,90% dari bahan basahnya. Berarti 0,9 bahan basahnya adalah 1 kg. Dikali dengan 1 kg sama dengan bahan kering. Di sini yang keluar di sini adalah dia kan produknya mengandung air 0,02 kg air per 1 kg udara kering. Bahan kering berarti di sini kalau ingin mencari bahan keringnya berarti 1 per 1,02 keseluruhan dikali dengan total senyawanya. Total produknya. 1 per 1,02 ini persentasenya ya. Jadi persentasenya, fraksinya, ya ini juga fraksi ini namanya. Ya, fraksi udara kering dikali dengan totalnya, fraksi udara kering dikali dengan totalnya. Ya, jadi ini fraksi udara bahan keringnya 1 per 1,02 ya dari sini.
dikali dengan total produk, berarti Z-nya didapat 0,918 kg. Kemudian neraca air. Air yang masuk itu di sini ya, fraksinya berarti 0,02 dibagi dengan 1,02 dikali dengan keseluruhan daripada udara yang masuk, udara pengering yang masuk, plus yang keluar. Yang keluar yang ada airnya apa aja? Atas bawah ada air ya, berarti air yang di atas itu 0,05 per 1,05, jadi fraksinya dikali dengan total udara yang keluar ditambah dengan di sini jumlah air di sini adalah fraksi air dikali dengan Z-nya 0,02 per 1,02 kali Z-nya ya. Kemudian kita substitusi persamaan 2 dan 3. 2 kan ini. Recording in progress. Y X sama dengan 0,9714 Y sama 3 di sini kan ya, kita bisa mengganti ya, kita bisa mengganti si X ini dengan Y nanti ya, si X dengan Y kita substitusi dulu, si X-nya menjadi 0,9714 Y plus 1 sama dengan Y plus Z-nya kan sudah diketahui 0,918, berarti Y-nya didapat ya. Ini persamaan ya. Jadi ini bukan substitusi, persamaan 1, iya benar 2 dan 3 ke persamaan 1. Persamaan 1. Ya, itu persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Persamaan 1 ini X plus 1 sama dengan Y plus Z. 0,9174 Y plus 1. Oke, dapat Y-nya ya. Y-nya dapat berarti X-nya didapat dengan masukin aja. Sini X-nya dapat. Maka nilai komponen yang tidak diketahui untuk setiap aliran, X-nya berapa? Udara yang dibutuhkan adalah 2,788 kg udara pengering. Y-nya udara yang keluar 2,87 kg karena tadi dia ada air yang menambah. Kenapa lebih banyak? Karena ada air, kandungan airnya, ya kandungan airnya bertambah kan. Kemudian Z-nya menjadi 0,98 kg. Kenapa kurang dari 1 kg? Karena airnya sudah ikut menguap bersama dengan udara. Gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah paham belum ini? Izin bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya tadi? Kenapa yang ring itu pakai 1 per ya, Bu? Kalau Yang biasa mana? Yang mana nih? Yang bagian mana? Yang bagian mana? kurang jelas ya, Bu, suara. Oke. Suara Ibu yang kurang jelas. Ya, Bu. Jadi waktu yang soal sebelumnya kan nggak ada 1 per itu, Bu, yang di udara kering gitu. Kayak yang biasa aja, Bu. Nggak ada 1 pernya. Itu kenapa, Bu? Masih bingung di situnya, Bu. Ini kan soalnya berbeda dengan yang tadi. Ya, kalau pengering ini kan udah ini kan. Nah, ini nih kan tadi udara keringnya udah tahu nih mengandung apa 0,5% berat air, ya. Dalam udara pengering itu ada 0,5% berat air. Tapi kan ini kan dalam bentuk persen seperti ini kan. Kalau di dalam soal ini dia bentuk kelembapan udaranya dia kandungannya seperti ini.
0,02 kilogram air per kilogram udara kering. Jadi ini kelembapannya. Ya, udara kering ini kelembapan udaranya 0,02 kilogram air per kilogram udara kering. Jadi dalam 1 kilogram udara kering itu ya kalau ada kalau kita dalam komposisi maksud itu gini, kalau kita menggunakan 1 kilogram udara kering berarti nanti ada air sebesar 0,02 kilogram yang akan menyertai. Jadi ya, jadi kalau menghitung ini kita kan ingin tahu berapa sih udara pengering yang digunakan karena udara pengering ini adalah gabungan antara air plus udara kering. Kan? Udara itu kan ada airnya. Kalau airnya dihilangin itu menjadi udara kering gitu. Ya. Jadi kalau misalkan dalam kelembapan ini satuannya adalah 0,02 kilogram air per 1 kilogram udara kering. Berarti kalau ada 1 kilogram udara kering maka akan menyertainya 0,02 kilogram air. Jadi kenapa ini digunakan 1 per ini ya? Ini kan kita menghitung neraca komponennya adalah udara kering. Ya, neraca komponennya adalah udara kering. Ya, kalau udara kering berarti kita buat neracanya neraca udara kering. Nah, kita kan tidak tahu berapa jumlah total udara pengering yang kita gunakan. Udara yang kita gunakan ini berapa sih yang akan dimasukkan? Karena kan dalam perhitungan ya. Untuk menghitungnya berarti kita asumsikan dia X. Ya, berarti udara kering yang masuk di sini adalah kita hitung fraksinya. Fraksi udara kering dari udara keseluruhan udara ini berapa? Nah, dari sini kan kita tahu nih, dalam 1 kilogram udara kering ada 0,02 kilogram. Berarti fraksinya ya 1 kilogram udara kering per ya kalau dia ada 1 kilogram udara kering ditambah dengan air ya berarti fraksinya adalah 1 kilogram udara kering dibagi dengan total keseluruhan ini komposisinya 1,02 kilogram udara total dikali dengan udara yang masuk di sini X dikali dengan X dikali dengan mana ini total dikali dengan X. Paham nggak? Ini fraksi ini. Jadi fraksi udara kering dalam udara itu berapa sih? Berarti 1 dibagi dengan 1,02. Itu loh. Karena apa? Karena di dalam udara itu kelembapannya adalah ya 0,02 kilogram air per 1 kilogram udara kering. Jadi dalam 1 kilogram udara kering itu akan ada 0,02 kilogram air yang menyertai dalam udara tersebut. Misalnya ini ya, ini udara atau kalau Ibu buat diagram itu ya. Nah, ini udara misalnya berarti ini 0,02-nya itu adalah air, 1 kilogramnya itu udara kering gitu loh. Jadi fraksinya si udara kering ini berapa? 1 dibagi dengan keseluruhan ini kan? 1,02 gitu loh. Fraksinya dikali dengan, kalau kita pengen tahu berapa sih banyak udara keringnya, berarti kita kalikan dengan keseluruhan ini kan? Keseluruhannya berapa? Kita anggap sebagai X gitu loh. Nih, nah sama dengan ini. Ya, fraksinya berarti kita kan nggak tahu X yang kita masukin ini berapa gitu. Ini kan kita asumsi, sorry Ibu salah diagramnya. Jadi ini asumsi aja, kita asumsikan dalam 1 kilogram air, bukan diasumsikan, dalam 1 kilogram udara kering itu ada air, dia akan disertakan dengan air 0,02 kilogram gitu loh, air. Jadi kalau kita nggak tahu, kita tinggal gunakan fraksinya aja. Berarti fraksi air dalam udara ini adalah 1 dibagi dengan keseluruhan kan? Gitu loh. Ini fraksi air dalam udara kering berapa? 0,02 dibagi dengan keseluruhan gitu loh. Untuk yang di sini. Paham nggak sih? Maksud Ibu? Ini nih fraksi gitu loh. Fraksinya.
dikalikan dengan totalnya, gitu loh. Kita kan nggak tahu X-nya berapa, tapi fraksinya harus kita cari. Fraksinya udah diketahui di sini. Berarti kalau misalnya ada 1 kilogram air udara kering itu akan disertakan diikuti dengan air 0,2 kilogram air gitu loh. Jadi fraksinya berapa dalam udara tersebut? Ya udah, fraksi udara keringnya 1/1,02. Kalau ditanya berapa fraksi airnya? 0,02 dibagi dengan 1,02 kan? Paham nggak? Ini fraksinya, fraksi massanya. Berapa jumlahnya? Tinggal nanti fraksinya dikalikan dengan totalnya. Totalnya kan kita nggak tahu, masih kita cari. Ya, seperti itu. Paham nggak? Terima kasih penjelasannya. Nggak, paham nggak sekarang? Yang lain paham nggak sebelum dilanjut ini? Paham, Bu. Jadi ini nih fraksinya ya, fraksi. Bukan ini nih fraksi. Fraksinya udara kering. Dikalikan dengan udara yang masuk. Berarti berapa sih udara kering yang masuk? Yaitu fraksinya dulu. Fraksinya dikali dengan total udara yang masuk gitu. Ya. Dikali dengan X ditambah dengan ini 0. Nah, ini yang keluar berapa sih udara kering yang keluar? Udara kering yang keluar itu adalah fraksi udara kering dikali dengan total yang keluar gitu loh. Total udara yang keluar. Fraksi udara kering yang keluar ke atas ya, itu berapa? 1/1,05. Kan ini 1 kilogram. Ya, diasumsikan dengan jumlah misalnya 1 kilogram berarti dia 0,05 kilogram air ada di situ. Untuk fraksi aja kan, dibagi dengan totalnya 1,05 kali dengan Y-nya. Seperti ini. Sama kayak bahan kering juga. Bahan kering, di sini kan kalau bahan kering bisa kita langsung kalikan karena dia nggak ada apa, itu maksudnya 90% bahan kering di dalam 1 kilogram. Berarti kita langsung dapatkan hasilnya, berarti 0,9 kali 1. Sama dengan produk keluar, kita nggak tahu produk keluarnya berapa jumlahnya. Ya, tetapi kita mengetahui kuncinya di sini produk yang diinginkan itu kandungan airnya 0,02 kilogram air per 1 kilogram bahan kering. Berarti dalam 1 kilogram bahan kering, ya, kalau 1 kilogram bahan kering berarti disertakan dengan adanya air 0,02 kilogram air gitu loh. Jadi untuk mencari fraksi bahan kering itu adalah 1 per total bahan ini dijumlahkan. 1/1,02 kali Z gitu. Dapatlah ini. Oke, paham ya? Sama kayak air juga situ ya, caranya juga sama. Air di sini berarti kan fraksi air. Fraksi airnya berapa? 0 fraksi air dikali dengan total udara. Berarti 0,02 dibagi dengan 1,02 dikali dengan X. Ini. Kalau di sini kan tinggal kalikan langsung 0,1 dikali dengan 1. Nah, yang keluar di sini ada 0,0 kilogram air per 1 kilogram udara kering. Berarti di sini fraksinya adalah 0,05 dibagi dengan 1,05 dikali dengan total yang keluar. Ya, total yang keluar plus yang di bawah juga. Ini kan 0,0 kilogram air per 1 kilogram udara kering berarti 0,02 dibagi dengan totalnya 1,02 dikali dengan ini. Paham nggak? Fraksinya aja, fraksi di dalam campurannya. Bukan jumlahnya ya, fraksinya. Komposisinya. Paham nggak? Sampai sini paham nggak? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke neraca massa untuk yang unit kristalisasi. Jadi kalau kristalisasi itu untuk pengkristalan ya. Jadi pemisahan antara padatan dengan selarinya gitu ya, dengan
cairannya. Jadi kristalisasi itu suatu metode yang dilakukan dalam pemisahan zat padat yang terdapat dalam suatu komponen lain sebagai penyusun campuran. Ya, jadi zat padat ini kalau bisa dipisahkan ya apabila dia sudah memasuki keadaan lewat jenuhnya. Ya, jadi bisa kita pisahkan dengan cara penguapan. Ya, bisa kita pisahkan dengan cara penguapan. Ya. Jadi untuk kristalisasi ini biasanya untuk zat-zat pemisahan zat padat itu yang tidak bisa kita pisahkan dengan menggunakan penyaringan. Misalnya kalian ingin mengkristalkan gula dalam campuran air gula. Kamu buat campuran air gula itu sampai jenuh, ya. Campuran air gula itu dibuat sampai jenuh. Kemudian kalian bisa nggak misahin gula dengan ini sama airnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ini karena tidak bisa dilakukan dengan penyaringan, maka kita bisa dilakukan dengan cara kristalisasi. Tapi kita buat dulu dia campuran itu dibuat sampai jenuh dulu. Ya, untuk membuatnya jenuh kan bisa misalnya dia belum jenuh nih campuran gula tadi. Kalian kan bisa membuat jenuhnya dengan cara penguapan, yang menguapin airnya sampai si campur larutan tadi jenuh. Ya, kemudian bisa juga dilakukan proses pendinginan ya. Ini kalau ini dia dengan melakukan proses pendinginan ya nanti dia akan mengkristal si gula tadi. Sehingga dia akan terpisah dengan cairannya. Nah, atau bisa juga kalau untuk garam kan bisa melalui proses evaporasi ya, penguapan ya. Ya, penguapan sehingga si air garam itu akan terpisah dengan cairannya. Itu. Kemudian kita masuk ke perhitungan, contoh perhitungan neraca massa ya dari proses kristalisasi ya. Di situ bisa kalian lihat ya contoh soalnya 1000 kg larutan mengandung 1000 kg larutan mengandung 49% berat NaNO3 ya. Jadi dalam larutan 1000 kg ini ada 49% berat NaNO3 ya. Kemudian dikristalkan dengan penurunan suhu menjadi 10 derajat Celcius. Jadi larutan jenuh tadi dikristalkan dengan cara menurunkan temperaturnya menjadi 10 derajat Celcius ya. Jadi dengan larutan yang sudah jenuh tadi karena diturunin temperaturnya maka dia akan mengkristal ya. Bila kelarutan NaNO3 pada 10 derajat Celcius adalah 44,5% berat, hitunglah kristal yang terbentuk. Ditanya berapa sih kristal yang terbentuk gitu loh. Jadi ini alatnya adalah kristalisasi ya. Ya, alat kristalizer ya. Kemudian dimasukkan 1000 kg larutan ya. Kandungannya NaNO3-nya adalah 49% NaNO3. Kemudian larutan ini ya dimasukkan ke alat kristalisasi sehingga dia menjadi jenuh ya. Kemudian dilakukan proses pendinginan ya. Jadi yang masuk ini sebenarnya sudah jenuh ya, sudah jenuh. Kemudian dilakukan proses pendinginan ya, larutan ini udah jenuh, masukin proses kristalisasi dengan cara penurunan temperatur dari 10 derajat Celcius sehingga ada produknya yang mengkristal ya. Kristal NaNO3 yang mengkristal dan ada juga karena kelarutannya itu adalah di temperatur 10 derajat Celcius, kelarutannya adalah 44,5% berat, maka kemungkinan ya di sini yang terlarut di dalam larutan tersebut ada 44,5% berat dari NaNO3-nya ya. Jadi selebihnya itu dia akan mengkristal ya. Jadi hanya 44,5% berat dari NaNO3 yang akan larut di dalam campuran tersebut ya. Karena proses pendinginan tadi kan semakin tinggi temperatur, maka tingkat kelarutan itu berarti derajat kelarutannya juga akan semakin besar gitu kan, akan semakin tinggi ya.
Maka biasanya dengan diturunkan temperatur, maka derajat apa namanya kelarutannya, tingkat kelarutannya ya tingkat kelarutannya juga akan berkurang gitu ya. Nah ini dengan proses pendinginan tadi maka tingkat kelarutannya menjadi 44,5% berat ya. Nah ini kalian buat diagramnya ya, flowchartnya kalian buat seperti ini yang masuk 1000 kg, kemudian kandungannya 49% NaNO3, kemudian keluar sebagai kristal. Kalau dia keluar sebagai kristal berarti dia sudah murni ya. Kristalnya kan ini dia ini ya ya berarti kalau dia mengkristal di sini dia kristal dianggap bahwa NaNO3 ini sudah murni 100% adalah NaNO3. Cuman kita nggak tahu berapa jumlah NaNO3 yang mengkristal kan. Nah, kemudian berapa juga NaNO3 yang tidak mengkristal yang terlarut dalam campuran tadi ya. Bentuknya ini masih larutan jenuh ya. Di temperatur 10 derajat Celcius kan dia hanya melarut 44,5%. Nah, ditanya hitunglah kristal yang terbentuk. Berarti kita buat dulu neraca totalnya. F sama dengan K plus L ya. K plus L ya, masuk adalah F, keluarnya L plus K. Ya, tinggal kalian masukkan ya nilainya. F-nya ini 1000, K belum diketahui, L belum diketahui. K kita bisa mengeluarkan L itu sama dengan 1000 dikurang K. Kemudian neraca komponen, karena neraca komponennya ini hanya NaNO3 ya, maka NaNO3-nya, neraca komponen NaNO3 kita hitung dari yang masuk dulu. Yang masuk berarti 0,49 ya, 49% dari feed masuk berarti 0,49 kali 1000 sama dengan ini kemurniannya kan ini 100% berarti 1 ya. Jadi dia semua ya, fraksinya ya 1 gitu karena dia semua di K ini. Jadi 1 ya, fraksinya 1 ya karena 100% ya. Dikali dengan K ya plus NaNO3 yang masuk ke yang masih dalam yang masih tergabung campuran atau menjadi larutan jenuh ini adalah 44,5% ya. 0,445 dikalikan dengan campuran jenuhnya, larutan jenuhnya. Ya, nggak kalian ini dapat persamaan ini ya. L-nya tinggal kalian substitusi jadi 1000 minta, K-nya didapat dari perhitungan, L-nya didapat ya, L-nya masukkan ke sini didapat ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham? Nggak habis ya bahannya untuk yang neraca massa tanpa reaksi. Ada yang mau ditanyakan? Udah paham belum ini contoh soal ini? Ya, ada yang mau ditanyakan? Halo, paham nggak ini? Kalau dari saya cukup, Bu. Paham ya? Ibu mau kasih ini latihan, tapi nanti aja digabung di hari Minggu ya. Nanti waktunya 1 minggu kalian kerjakan. Gabung aja nanti dengan latihan buat ini hari Minggu ya.
Nanti minggu depannya baru kalian kumpul. Yang lain gimana? Udah paham belum? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah Ibu. Udah ya? Nggak ada lagi yang ditanyakan? Udah paham semua? Oke, Ibu cukupkan ya pertemuan kita pada hari ini. Ya, nanti kita lanjut hari Minggu ya. Jam berapa ya? Hari Minggu jam berapa ya? Jam 1 juga ya? Iya Ibu, jam 1 hari Minggu. Oke, ya kita lanjut dengan neraca massa dengan reaksi ya. Kan tadi tanpa reaksi, sekarang dengan nanti hari Minggu dengan reaksi ya. Oke, semoga kalian sehat selalu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. N ya. wabarakatuh.